YC Online Service. Aku percaya kita semua dalam kondisi terbaik. Kita percaya sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan, dan kita percaya kita bisa ibadah hari ini itu semua karena mujizat Tuhan. Amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian, hidupku penuh mujizat. Sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah
kita penuh mukjizat. Amin. Dan kita percaya kita bisa lewati segala sesuatu dalam hidup kita karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Karena Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang musim. Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita. Apapun yang kamu alami akhir-akhir ini, apapun itu, percaya Tuhan Yesus menjadi kekuatan kita untuk mengalami, untuk melewati segala sesuatunya. Thank you, Jesus. Yes, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan kami hanya kami dapat dari-Mu, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Engkau yang tidak pernah tinggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
kami di segala musim kami, baik ketika kami sukacita, baik ketika kami duka cita, kami percaya Tuhan Yesus yang beserta kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam hidupnya setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kami kenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan kami menjadi anak-Mu Bapa. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau dibentuk, ajar kami Tuhan memiliki rendah hati, dan ajar kami Tuhan untuk semakin seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada hari Tuhan kami mengucap syukur Tuhan ya, atas semua yang Kau berikan saat ini Tuhan, kesehatan, nafas, lindungi para hamba Tuhan dan orang-orang yang masih sayang sama kami Tuhan, masih peduli, masih support kami saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan, biarlah semuanya, biarlah Kau sertai mereka Tuhan, biarlah Kau berkati mereka, biarlah apa yang mereka sedang usahakan semua Kau berkati Tuhan, untuk semua yang Kau ajarkan dan berikan hasil yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang mencari kerja, yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, biar semuanya Tuhan Kau berikan hasil yang terbaik. Kau ikut campur tangan serta mereka Tuhan, setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, biar Tuhan kami percaya Tuhan, biar pengusaha yang menyayati hasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah tamat sekolah Tuhan dan mungkin ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan, biar Tuhan Kau berkati, biar setiap apa yang mereka sedang kerjakan atau sedang mereka lakukan, biarlah semuanya Kau berkati, Kau lancarkan Tuhan, Kau sertai Tuhan, Kau ikut campur Tuhan dalam setiap apa yang mereka sedang kerjakan, biar Tuhan Kau berikan hasil yang terbaik Tuhan, biar mereka bisa lulus Tuhan dengan dan masuk ke kurikulum yang mereka inginkan Tuhan, dengan hasil yang memuaskan Tuhan yang dalam Tuhan. Tuhan doa untuk Shalom teman-teman, apa kabar kalian yang lagi nontonin video ini? Aku harap kalian dan keluarga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Hari ini aku ditemenin sama namanya Rahel Andriani yang ada di sebelahku ini. Ya, video sharing hari ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Hari ini kita ditemenin sama Rahel dan aku, Mas Fal Kurniawan, yang seperti kalian tahu juga kadang dipanggil sebagai Cowboy. Hari ini kita pengen ngebahas tentang yang namanya kasih. Apa sih kasih itu, Ci? Kalau menurut aku ya, kasih itu gimana caranya kita bisa kita bisa berbeda dari orang lain. Maksudnya, misalnya kita itu nggak suka atau enggak kita itu, pokoknya intinya misalnya kita nggak suka sama orang, tapi gimana caranya tetap kita itu bisa selalu ada untuk itu orang. Kalau menurut Koko gimana nih kasih? Kalau aku sih simpel, kayak ibarat kata, kalau ibarat kata itu kalian itu ditampar pipi kanan, ya berarti kalian juga harus merelakan pipi kiri kalian untuk ditampar juga. Mungkin ya sedikit agak bodoh mungkin sepertinya, cuman ya itulah namanya kasih. Bagaimanapun kita diperlakukan jahat sama orang, tapi kita harus tetap memberikan kasih itu kepada mereka. Jadi kasih itu ya dalam arti mengalahkan segalanya ya kok. Berarti kasih itu penting ya sebenarnya. Aku mau nanya sih sebenarnya kok. Nah, aku mau nanya gini, pernah gak sih Koko mengalami, maksudnya Koko pernah gak sih mengalami kasih ini gitu? Atau pengalaman Koko yang mungkin bisa Koko sharingin gitu? Mungkin tentang kuliahku kali ya. Kuliahku itu sebenarnya pertama itu aku sebenarnya pengen kuliah ambil jurusan teknik lingkungan. Tapi aku terhalang oleh izin orang tua. Jadi mereka tuh kepengennya aku untuk ambil jurusan ekonomi, yaitu manajemen. Terus cara Koko mengasihi orang tua Koko tuh seperti apa sih? Ya caranya sih ya udah, aku sih ikutin kemauan mereka, walaupun awalnya terpaksa, tapi aku pengen ngebuktiin kayak aku pengen ngebagian orang tuaku, yaitu dengan cara aku ngikutin kemauan mereka. Walaupun sebenarnya
aku pengennya masuk ke jurusan teknik lingkungan. Oke. Aku mau nanya nih lagi. Hmm. Mungkin banyak pertanyaan kali ya. Gak apa-apa. Aku mau nanya kayak, Koko pernah nggak sih mengalami kayak Koko merasa kecewa gitu? Mungkin sama teman, atau mungkin ya sama siapapun gitu. Mungkin sama teman pelayanan kali ya, teman sepelayanan. Mhm. Yang aku maksud di sini adalah ketika kita udah melakukan yang terbaik saat kita dalam pelayanan, ya awalnya ya sebenarnya kita pelayanan ya sebenarnya buat Tuhan. Cuman karena kita ini masih manusia dan kita masih memiliki kedagingan, kadang ketika kita melakukan yang terbaik dan orang tuh ngelihatnya tuh kayak something yang biasa aja, padahal menurut kita udah menggunakan effort yang luar biasa. Itu di situ kadang aku merasa kecewa. Mungkin balik lagi kepada motivasi yang aku punya, dan aku berusaha untuk memperbaiki motivasi itu sih. Oke. Adakah selain teman sepelayanan? Mungkin karena pasangan kali ya. Oh, Dan kebetulan juga pasangannya kamu sendiri ya yang lagi ngobrol sama saya. Ya, Kenapa? kalau soal pasangan sih kayak berkata kayak misalkan si Cici yang satu ini nih, Cici Rahel, misalkan dia lagi bete atau ngambek gimana pun, ya aku kuat-kuatin diri aku untuk nggak ngambek. Aku nggak ikut-ikutan ngambek juga sama dia. Karena ya kalau aku ikutan ngambek juga ya buat apa juga hubungan ini diterusin. Karena nggak ada salah satu yang berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Mungkin ya cewek seperti itu kali ya. Mungkin ada teman-teman cewek juga yang lagi nontonin, mungkin perasaannya sama dengan Cici ini. Mungkin bisa sharing. Iya. Jadi aku mau nanya lagi. Kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang orang-orang yang terdekat nih ya, misalnya kayak keluarga, mungkin pasangan atau teman. Ada nggak sih maksudnya kayak untuk orang-orang di luar kita tuh kayak kita nggak kenal sendiri, apakah kita perlu mengasihi atau enggak sih kok? Kalau aku sih aku pengen tuh diri aku bisa menjadi berkat untuk di dunia ini. Makanya kadang aku kalau lihat ada orang yang di pinggiran gitu kayak pengemis atau orang yang pemulung gitu, kayak kadang aku merasa kayak apa sih yang bisa aku berikan untuk mereka. Dan kadang di saat aku punya kelebihan itu, ibarat kata kelebihan secara finansial, aku pun membantu mereka dengan material untuk mereka terbantulah setidaknya dengan apa yang aku berikan kepada mereka. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa memberikan secara material, kalian juga bisa memberikan waktu kalian untuk orang tersebut. Walaupun itu misalkan kayak orang asing yang di jalanan, misalkan ada orang yang nanya sama kalian kayak, ya kalian lakukan aja, kasih waktu kalian gitu. Oke. Jadi lebih apa ya? Pedulilah ya dengan Ya, orang yang kita nggak kenal bahkan. Oke. jangan mementingkan diri kita sendiri atau golongan kita sendiri lah, tapi kita juga harus lihat orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan. Jadi bicara kasih bukan sekedar untuk orang yang kita kenal, tapi kasih untuk orang yang kita nggak kenal juga, itu kita harus tetap kasih itu ya. Oke. Jadi kira-kira nih kok ada nggak sih tips untuk kayak gimana sih caranya kita tuh bisa kayak punya kasih, maksudnya gimana caranya kita bisa mengasihi orang lain gitu, ada nggak sih kok tipsnya? Ada sih, mungkin aku ada 3 tips ya di sini. Kebanyakan nggak nih? Enggak lah, masih dikit itu. Oke, yang pertama itu aku pengen buka di Yohanes 3 ayat 16. Yaitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang aku maksud di sini? Yang aku maksud di sini adalah bahwa Tuhan Allah sendiri mengasihi umatnya, yaitu manusia, dengan mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia
sebagai bentuk nyata kasih Allah itu sendiri kepada kita kaum manusia. Dan yang aku maksud di sini itu pertama itu tipsnya itu kita harus tahu juga sumber dari kasih itu apa. Jadi percuma apapun yang kita ngelakuin dalam dunia ini kalau kita masih berdasarkan atas diri kita sendiri, itu nggak akan pernah berhasil dan kita akan merasa selalu kecewa. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu, kita merasakan kepenuhan dari Tuhan, baru kita bisa mengasihkan kepenuhan kasih itu kepada orang-orang lain. Apa? Terus yang kedua mungkin ya. Yang kedua itu lakukanlah untuk Tuhan. Apa sih yang aku maksud di sini? Kita buka dulu ya dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya apa tuh kok? Maksud yang di sini adalah aku pengen mengajarkan ke kalian bahwa apapun yang sebenarnya kalian lakukan dalam dunia ini, ya semuanya lakukan itu untuk Tuhan. Anggaplah semua yang kalian lakukan dalam dunia ini adalah dalam bentuk sebuah pelayanan kepada orang-orang di sekitar kalian, dan kalian dapat menjadi berkat untuk mereka dengan melakukannya, yaitu semuanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga itu lakukan dengan penyertaan Tuhan atau minta Roh Kudus pimpin. Mungkin yang ketiga ini bisa dijelaskan oleh Cici kali ya. Menurut aku di sini dalam keadaan apapun sebenarnya kita harus tetap melakukan itu dengan penyertaan Tuhan. Kita itu harus tetap minta Roh Kudus pimpin untuk kita supaya kita bisa melakukan itu. Misalnya kita mau melakukan kasih, gimana caranya? Kadang kita sebagai manusia masih kalah. Kita kesal dengan orang, mungkin kita seringkali kalah, ego kita lebih tinggi, kedagingan kita lebih tinggi. Betul. Kita mau kayak gue nggak suka nih kayak gini, gue harus kayak gini. Tapi gimana caranya kalau kita lakuin itu dengan Tuhan, kita minta Roh Kudus, gimana caranya Roh Kudus itu mengingatkan kita kembali loh, kayak jangan, Tuhan aja udah mengasihi lu, Tuhan aja udah sayang sama lu, masa lu sebagai ciptaannya dan juga mungkin temen lu atau siapapun itu pun ciptaannya, lu itu nggak bisa untuk membenci dia, lu itu nggak bisa untuk stop memberikan kasih itu kepada dia, itu nggak bisa. Jadi kenapa aku di sini bilang ini, menurut aku ini yang terpenting. Kenapa apa-apa harus dengan penyertaan Tuhan, apa-apa harus minta Roh Kudus, karena kita itu nggak bisa lepas sebenarnya dari Tuhan. Kita itu tuh melekat lah anggapannya sama Tuhan. Jadi penting banget di sini, aku mau tekanin, penting banget untuk ngelakuin itu dengan penyertaan Tuhan. Kayak gitu sih kok. Sama aku mungkin mau nambahin dikit ya yang tentang tadi yang poin pertama. Apa sih kita harus mengasihi sesama? Karena di sini udah jelas dibilang Tuhan sendiri aja udah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Jadi kayak kita sebagai ciptaannya, masa kita mau mengasihi aja nggak bisa? Sedangkan pencipta kita aja udah mengasihi kita loh. Dan pastinya Tuhan aja tuh udah mengasihi kita semua. Jadi kita juga sebagai ciptaannya harus bisa sesuai dengan Dia, kayak gitu sih. Terus apa? Jadi menurut aku mungkin 3 poin ini yang mungkin bisa Koko bagiin untuk teman-teman. Ya. Aku mau nanya sih kok. Jadi apa ya, kesimpulannya tuh apa sih? Kesimpulannya yang aku pengen kasih ke kalian yaitu sebenarnya lakukanlah semuanya dengan kasih. Aku pengen kasih ayat penutup di 1 Korintus 16 ayat 14, yaitu dituliskan juga, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih.
ya udah, sebenarnya sesimpel itu. Apapun yang kalian lagi lakukan, apapun yang kalian pikirkan, semuanya itu lakukanlah dengan kasih. Mungkin itu aja sih penutup dari aku. Mungkin ada dari Cici yang pengen nambahin gitu. Ya sama sih, hampir sama lah ya. Even di pekerjaan kita, sekolah kita, atau pertemanan kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan Tuhan, atau hubungan dengan siapapun, ya tetap aja kita tuh harus melakukan semuanya dengan kasih. Karena udah jelas kan tertulis di sini, apapun yang dilakuin itu harus dengan kasih. Jadi kita ya cuman bisa melakukan itu dengan kasih, dan aku yakin kalau kita melakukan itu dengan kasih, orang lain bukan melihat kita tuh baik, enggak. Ya. Sekali lagi, tapi menurut aku orang itu akan melihat Tuhan sendiri ada loh dalam hidup kita. Gimana caranya kita bisa memberikan sosoknya Tuhan, maksudnya kayak Jadi Tuhan cerminannya Tuhan. iya, jadi cerminannya Tuhan sendiri, kayak gitu aja sih menurut aku. Oke, berarti kita udah di penghujung acara ya. Penghujung acara. Mungkin aku minta tolong untuk Cici Rahel untuk bantu dalam doa. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kalau kami sudah mendengarkan Bapak sebagian dari firman-Mu Bapak, biar Tuhan yang dibagikan hari ini Bapak mungkin singkat Bapak, tapi kami yakin Tuhan apapun maksudnya ini Tuhan, itu berasal dari mau-Mu, itu berasal apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita semua Bapak. Tuhan, kami minta Tuhan Roh Kudus Bapak untuk pimpin setiap kami Bapak, untuk mengingatkan kita Tuhan, untuk membimbing kami Bapak, untuk bisa Tuhan melakukan kasih itu sendiri Bapak. Nggak bisa Tuhan kalau tanpa Engkau Bapak, tapi kami percaya Tuhan kalau kami berjalan dengan Engkau Bapak, kami bisa Tuhan melakukan itu Bapak, dan kami bisa Tuhan mewujudkan apa mau-Mu Bapak, apa tujuan kami Bapak di dunia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mengakhiri Bapak ibadah kami Bapak, biar Engkau yang tetap pimpin setiap langkah kami Bapak seminggu ke depan Bapak, biar Engkau yang tetap mempertemukan kami Bapak dalam ibadah online kami Bapak. Kami percaya juga Bapak Engkau akan melindungi kami Bapak dari segala mungkin virus-virus Bapak yang sekarang lagi. Bapak, kami percaya Tuhan, kami ditutup dengan darah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang begitu luar biasa ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. See you guys. Bye bye. See you. God bless you.